Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polisi di Padang menangkap pelaku penggelapan puluhan mobil penyewaan. Sidang lanjutan Ketua Partai Masyumi Sumbar, kuasa hukum bacakan keberatan. Puluhan jenis barang bukti perkara tindak pidana di Pariaman dimusnahkan. Empat ruang di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Solo, Rabu dini hari ludes terbakar. Ruangan tersebut adalah 2 ruangan belajar untuk siswa kelas 11 dan 2 ruangan laboratorium komputer. Dari rekaman video amatir, kobaran api sangat besar membakar sekolah yang terletak di Simpang Rumbio, Lubuk Sikarah itu. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut kepala sekolah, siswa kelas 11 yang ruangan belajarnya terbakar akan dicarikan ruang pengganti. Agar proses belajar mengajar tetap bisa dilakukan, para siswa akan dipindahkan sementara ke masjid dan laboratorium biologi. 4 buah ruangan, 2 ruangan itu adalah ruangan labor komputer dan 2 ruangan lagi adalah tempat belajar ataupun kelas. Yang jelas untuk proses pembelajaran anak-anak tidak boleh terlantar, oleh karena itu mungkin kita akan fungsikan karena 2 kelas, maka mungkin 1 kelas akan belajar di masjid dan 1 kelas akan belajar di labor biologi. Polisi masih menyelidiki untuk mengetahui penyebab terbakarnya sekolah ini. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Garnadi melaporkan dari Kota Solo. Kepolisian Sektor Nanggalo menangkap seorang tersangka penggelapan puluhan mobil penyewaan di Padang. Tersangka bernama Asep tersebut selama setahun terakhir menjalankan aksinya dengan modus menyewa mobil, lalu menggadaikannya ke pihak lain. Kasus ini terungkap setelah korban pemilik usaha penyewaan mobil melapor ke polisi. Dari laporan itu, polisi menahan 17 mobil yang digadaikan tersangka. Kalau untuk saya sendiri Pak, ada saudara, kebetulan saudara saya, dia juga orang rental. Nah dari beliaulah yang memintakan mobil ini kepada saya, yang mobil pertama. Mobil pertama itu beliau bilang untuk pemakaian tamu beliau. Cuman karena berhubung beliau tidak di Padang, jadi disuruh langsung bertemu dengan saudara Asep ini. Kemudian beliau sendiri yang datang ke tempat kami untuk merental mobil yang pertama. Mobil tersebut digadaikan 15 juta rupiah hingga 60 juta rupiah per unit. Dalam aksinya tersangka dibantu 3 rekannya yang saat ini masih dikejar polisi. Dia sudah menjalankan kegiatan ini 1 tahun terakhir dan korbannya pun sudah banyak dan dari pengakuan sudah 53 unit yang sudah dia gelapkan. Namun pada saat ini kita baru bisa mengamankan 17 unit, namun sampai sekarang pun kami masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap unit-unit yang masih bisa kita jangkau. Tersangka sendiri yang terlibat ada 4, yang 1 sudah kita tangkap, lalu yang 3 lagi masih DPO, masih dalam pengejaran. Tersangka dikenai pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Robiham melaporkan dari Padang. Sidang lanjutan terdakwa Budiman yang merupakan Ketua Partai Masyumi Sumbar Selasa petang kembali digelar. Sidang kedua itu mengagendakan pembacaan eksepsi atas dakwaan penuntut umum. Terdakwa Budiman dituduh memalsukan surat-surat kendaraan milik perusahaan yang menyebabkan perusahaan tambang batubara mengalami kerugian 130 juta rupiah.
Menurut penasihat hukum terdakwa, surat dakwaan penuntut umum tidak jelas dan tidak lengkap. Penuntut umum dianggap tidak cermat menguraikan peristiwa hukumnya. Menurut kuasa hukum, pengembalian BPKB tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Pengacara juga beranggapan perkara yang didakwakan sangat mengada-ada dan dipaksakan. Tadi kita sudah sampaikan alasan-alasan, baik alasan dakwaan tidak dapat terima maupun alasan yang diatur dalam pasal 193 bahwa dakwaan batal demi hukum. Juga kita sampaikan dalam dakwaan tersebut, kejanggalan-kejanggalan atau keanehan-keanehan dalam pemeriksaan perkara ini mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian sampai disidangannya perkara ini. Nah, itu nampak keanehan-kejanggalan yang semuanya baik di tingkat penyidikan maupun pra penuntutan, itu semuanya ada ketidakjelasan pasti merugikan kepada terdakwa. Penangguhan itu Budiman udah penahanan hakim itu kembali ke hakim. Apakah dikabulkan atau tidak itu udah kewenangan hakim. Tapi hingga sekarang belum ya Bu ya? Sampai saat ini belum, karena kata hakim minggu yang lalu juga dia juga memintakan penangguhan dengan alasan kesehatan, cuman belum melampirkan medical recordnya. Sebelum sidang ditutup, terdakwa Budiman kembali mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan dan sedang mengikuti program studi S3. Namun majelis hakim belum mengabulkan permohonannya itu. Perkara yang dijalani Budiman karena laporan mantan mitra bisnisnya, Endre Syaiful, mantan anggota DPR RI. Robiham melaporkan dari Padang. Kejaksaan Negeri Pariaman Selasa petang memusnahkan barang bukti dari 101 perkara pidana. Di antaranya penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata api, obat-obatan ilegal, dan kasus lainnya. Semua barang bukti yang dimusnahkan tersebut, kasusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus narkoba masih mendominasi, yaitu 61 kasus, baik sabu-sabu ataupun ganja. Telepon genggam dimusnahkan dengan cara dirusak menggunakan palu. Senjata api dipotong menggunakan mesin pemotong listrik, sedangkan sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan dengan air dan dibuang. Barang bukti lain dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan barang bukti ini salah satu tugas dan wewenang kejaksaan setelah proses hukumnya dinyatakan berakhir. Melaksanakan putusan hakim. Jadi jaksa salah satu tugasnya itu kan melaksanakan putusan pengadilan, putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap. Jadi tugas jaksa tidak hanya berhenti pada saat eksekusi badan, tapi juga melaksanakan eksekusi yang lainnya, antara lain adalah eksekusi melakukan pemusnahan terhadap barang bukti. Banyaknya barang bukti narkoba yang dimusnahkan menjadi tanda maraknya peredaran narkoba di Pariaman. Ini harus menjadi catatan bersama, tidak hanya penegak hukum, tapi juga masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan masing-masing. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.